Halo pejuang usaha, masih bersama saya Meme di channel Kreasi Dapur Usaha. Dan di video kali ini kita akan membuat risoloni. Apa sih risoloni? Yaitu risol makaroni. Risol ini saya rasa kedepannya akan sangat happening, akan sangat booming. Dan di sini kita mungkin bisa curi start dulu. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi di sini saya membuat sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi di sini kita akan membuat risoloni dengan saus bolognese. Oke, gimana videonya? Yuk, jangan di skip ya. Kita mulai dari pembuatan bahan kulit. Di sini saya gunakan tepung terigu protein tinggi, dan untuk tapioka sifatnya opsional, bisa digunakan atau tidak. Kenapa? Ini saya jelaskan. Jika Bunda menggunakan tepung terigu protein sedang, mungkin lebih baik memang ditambahkan tapioka agar tidak mudah robek. Sedangkan di sini karena kita sudah menggunakan tepung protein tinggi, boleh digunakan atau boleh tidak. Di sini saya menambahkan tapioka untuk mengambil tekstur crispy setelah digoreng ya, biar kulitnya itu bisa lebih crispy. Tapi jika menggunakan tepung terigu protein tinggi saja itu sudah cukup karena tidak akan membuat kulitnya mudah robek. Kita aduk semua bahan sampai benar-benar rata. Nyampurnya pakai whisk aja lebih mudah, atau kalau dalam jumlah banyak kita bisa menggunakan mixer dengan speed rendah. Untuk air ini bisa disesuaikan ya, karena ada tepung terigu yang mungkin menyerap air lebih banyak, ada juga yang lebih cepat lembek untuk adonannya. Jadi ini untuk air kurang lebih sekitar yang saya tuliskan tadi, tapi mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita aduk terus sampai semuanya rata, kemudian kita saring. Di sini saring fungsinya untuk menghilangkan adonan yang bergumpal. Masuk ke bahan isian ya. Di sini ada margarin, bawang bombay, makaroni rebus, keju parut, susu cair, terigu, garam, pala merica, dan kaldu sapi blok. Untuk bahan bisa menyesuaikan. Dan di sini memang saya standarnya menggunakan ini. Kenapa? Karena saya membuat versi yang premium. Jika membuat yang versi ekonomis mungkin untuk keju bisa sedikit dikurangin ya. Dan untuk makaroni ini bebas mau pakai yang bentuk elbow atau pakai yang spiral. Kalau saya sih cenderung pakai yang elbow ini karena lebih mudah dicari. Tapi kalau adanya spiral juga nggak apa-apa. Terus untuk susu cair ini misalnya nggak ada susu cair yang UHT, bisa gunakan susu bubuk yang dicairkan dengan jumlah yang sama. Atau kalau untuk kental manis itu jangan gunakan gula, karena kental manis itu sangat manis ya. Di sini saya nggak begitu saran kalau menggunakan kental manis, jadi mungkin lebih baik kita gunakan susu bubuk saja yang dicairkan. Ini terigu, mungkin ada yang nanya kenapa terigunya masuk terakhir, karena saya hanya ingin mengentalkan saja. Biasanya terigu ditumis dulu ya, tapi saya biasa seperti ini caranya, jadi ya nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Bunda boleh dengan ditumis dulu atau bisa langsung seperti saya begini. Kemudian ini kita aduk terus sampai rata. Ini saya masukkan untuk kaldu blok. Jadi kalau nggak ada kaldu blok boleh pakai kaldu bubuk biasa ya, nggak apa-apa. Kemudian ada merica, pala. Ini kalau bisa jangan di skip karena sangat berpengaruh ke rasa. Ini kita aduk lagi. Setelah dia mulai panas, kita masukkan keju parutnya. Ini boleh dikurangi untuk jumlahnya, tapi kalau saya standar untuk jualan saya gunakan memang resep ini ya. Ini keju cheddar. Kemudian kita aduk terus sampai nanti kalau sudah hasilnya akan seperti ini. Jadi dia kental tapi dia agak benyek ya, maksudnya nggak kering. Ini untuk adonan kulit tadi kita goreng dulu dengan api kecil, yang sebelumnya pannya dipanasin dulu, dan saya biasanya mengoleskan minyak menggunakan tisu biar dia nggak lengket. Untuk isiannya ini ada bahan pelengkapnya: telur rebus, sosis,
atau smoked beef. Terus ini untuk saus bolognese saya beli jadi, dan juga ada putih telur untuk menempelkan. Untuk sosis boleh diganti smoked beef karena saya bikin 2 versi ya, ada yang smoked beef, ada juga yang sosis. Kalau untuk smoked beef emang harganya lebih pricey, lebih mahal gitu. Tapi untuk rasa juga lebih enak. Di sini untuk bolognese kalau mau bikin sendiri juga boleh. Bolognese sendiri biasanya adalah saus untuk spaghetti. Tapi di sini saya udah beli jadi yang ada di supermarket untuk lebih praktis. Tapi kalau mau ekonomis bisa bikin sendiri. Ini ya, kita gulung seperti ini. Ini kulitnya bagus, nggak gampang robek. Ini hasilnya seperti ini. Masuk ke tahap pencelupan. Ada 2 macam atau 2 versi ya. Yang pertama menggunakan telur. Kalau saya telur saya campur dengan air sedikit biar dia bisa lebih encer. Atau yang kedua menggunakan tepung terigu yang dicampur dengan air. Sebenarnya kalau saya sih lebih suka yang menggunakan terigu campur dengan air. Kenapa? Karena yang pertama lebih ekonomis, kedua lebih praktis, dan yang ketiga itu tidak akan membuat minyak berbuih seperti kita menggunakan telur. Tapi kalau Anda cenderung kerasa, lebih enak yang menggunakan telur. Karena yang menggunakan telur tentu kalau digoreng rasanya lebih enak. Jadi terserah mau pakai opsi yang mana. Untuk yang di sini saya kebetulan menggunakan telur. Tapi nanti kalau untuk jualan saya biasanya lebih suka menggunakan tepung karena dia akan lebih tahan lama ya, karena telur kan biasanya mudah rusak. Jadi terserah di sini pejuang usaha mau pakai yang mana, silahkan diterapkan sendiri. Untuk pencelupan kita bisa gunakan putih telur saja atau menggunakan telur utuh. Kemudian kita gulingkan ke tepung panir. Seperti ini. Untuk tepung panir biasanya saya blender sedikit ya, jadi agak lebih halus. Kalau terlalu kasar itu biasanya lebih beremah dan boros. Masuk ke tahap penyimpanan. Karena ini frozen food, tentu saja kita akan menyimpannya dalam bentuk beku ya. Kita akan jual dalam bentuk beku. Gimana pembuatannya kita akan lihat ya. Dan perhatikan untuk penyimpanan itu kita harus yang pertama jangan simpan dalam keadaan baru saja di panir. Karena apa? Karena dia akan menempel. Jadi di video saya sudah jelaskan kalau kita akan membekukan dulu dalam posisi seperti ini. Jadi dia tidak akan menempel, setelah itu baru akan kita packing ya. Kemudian untuk penyimpanan itu untuk frozen food sendiri, risoloni ini bisa tahan sampai 3 bulan dengan syarat dia tidak keluar masuk freezer. Jadi biasakan jika Anda berjualan frozen food jangan sampai keluar masuk. Jadi kalau memang bisa disimpan terus untuk masa simpan itu misalnya 3 bulan atau 1 bulan itu disimpan dengan teknologi atau dengan sebutan yang biasanya FIFO ya, first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Jadi jangan menjual terus disusun, stoknya disusun terus sampai akhirnya nanti yang terakhir yang dijual nanti yang pertama ini akhirnya akan rusak di dalam freezer. Ya, hati-hati dengan penjualan frozen food. Untuk frozen food sendiri harusnya menggunakan izin BPOM bukan PIRT. Kenapa? Karena dia lebih rawan cemaran, karena kalau kita salah dalam penyimpanannya atau pengemasannya itu memang sangat rawan. Itu nanti untuk materi selanjutnya untuk masalah perizinan. Di sini saya hanya menjelaskan tentang risoloni dan untuk yang sering terjadi kesalahan itu memang seperti saya jelaskan tadi, kalau mau jualan kadang-kadang kita mengeluarkan semuanya, ternyata nggak laku, terus kita simpan lagi di freezer. Jangan seperti itu caranya, karena itu akan merusak atau akan membuat risoloninya tercemar. Itu akan mudah rusak atau basi. Nanti secara tidak disadari ternyata dalamnya udah basi, pas kita jual kita mikirnya oh masih nggak apa-apa, masih awet karena tahan sekian bulan. Itu salah ya. Jadi hati-hati dalam penyimpanan. Saya sarankan di-pack
kalau memang jualan itu sesuai dengan kapasitas harian. Misalnya sehari bisa menjual kelipatan 10, ya udah di pack 10, kelipatan 5 ya 5. Jadi diplastikin misalnya 5 5 5, atau kalau nggak mau gitu bisa di packin, maaf ya ini pakai tangan, di packin satu-satu pakai plastik. Jadi setiap risol itu pakai plastik satu-satu. Itu kenapa? Itu untuk mencegah lengket dan juga lebih mudah dalam kita waktu persiapan akan menggoreng. Seperti ini contohnya, kalau kita buat sedikit bisa seperti ini ya, dijejer. Kalau dalam jumlah besar mungkin bisa menggunakan nampan. Setelah beku kita bisa atur di dalam wadah tin wool seperti ini kalau untuk jualan, kemudian kita alasi plastik, atau bisa juga seperti yang saya bilang tadi, per satu atau per biji kita masukkan dalam plastik, itu juga lebih aman. Tapi saya biasanya seperti ini, kalau sudah dalam keadaan beku kita susun seperti ini, dia nggak akan lengket lagi. Nah ini seperti ini, kemudian kita tutup dan kita bekukan kembali untuk dijual. Untuk isi per pack itu menyesuaikan aja, biasanya isi 8 atau isi 10 ya. Nah untuk tepung panir di sini ada dua macam. Jadi ada yang seperti ini, yaitu yang campuran putih dan kuning ya. Mungkin di sini bisa dilihat yang putih dan kuning. Kemudian atau yang standar ya. Kemudian ada yang orange seperti ini. Yang orange ini pun kalau kita beli ada yang lebih kasar, ada juga yang lebih halus. Sini saya pakai yang halus, saya lebih suka yang halus. Untuk di video nanti kita akan melihat yang satunya kita menggunakan ini, dan yang jenis yang lain saya sudah menggunakan yang ini. Hanya saja kalau untuk jualan saya sebenarnya lebih prefer ke yang oranye karena warnanya tuh bisa lebih cantik ya. Kalau untuk rasa nggak ada perbedaan, jadi sama aja. Cuman mungkin yang oranye harganya sedikit lebih mahal. Jadi kalau yang pengen jual yang ekonomis bisa pakai yang seperti ini, yang standar aja. Ataupun kalau pengen yang jual premium bisa menggunakan yang oranye. Ini contoh risoloni yang sudah menggunakan tepung panir orange ya, hasilnya seperti ini. Ini memang saya model agak lebih kotak karena ini isinya smoked beef. Kemudian kita goreng, digoreng menggunakan minyak yang banyak dengan api sedang. Jangan terlalu besar apinya ataupun terlalu kecil. Kalau terlalu kecil akan menyerap minyak. Sedangkan kalau terlalu besar nanti biasanya yang di luar gosong, yang di dalam belum matang. Usahakan saat penggorengan ini hanya satu kali balik ya, biar nanti warnanya bagus. Jangan terlalu sering membolak-balik karena nanti biasanya akan lebih menyerap minyak. Nah kalau sudah matang seperti ini kita tiriskan. Sebisa mungkin benar-benar tiris karena nanti waktu dikemas dia biar nggak terlalu berminyak. Untuk warna sendiri kelihatan kan, untuk yang tepung panir orange ini terlihat lebih lebih eksklusif gitu, kesannya lebih premium, lebih cantik gitu. Kalau sudah matang kita bisa sajikan atau kita bisa bungkus plastik ya, biasanya untuk dijual bijian. Tapi di sini saya sajikan seperti ini saja. Coba nanti kita akan lihat bagaimana di dalamnya ini sambil menunggu untuk yang berikutnya seperti ini. Setelah matang dan setelah ditiriskan hasilnya itu seperti ini. Dia cantik sekali ya untuk yang tepung orange. Tapi kalau yang untuk tepung biasa juga nggak apa-apa sih, tetap bagus aja. Hanya saja di sini saya mencontohkan yang tepung orange karena kan kalau untuk yang panir biasa mungkin Bunda udah sering bikin. Oh ya, udah penasaran kan hasilnya tadi seperti apa? Seperti ini. Ini hasilnya tuh lumer sekali untuk isiannya ya. Untuk kulitnya juga lembut walaupun kita gunakan tepung protein tinggi. Jadi nggak usah khawatir. Sudah selesai ya, sudah mengerti untuk pembuatan risoloni sampai cara penyimpanannya, dan untuk penggorengannya juga gunakan api kecil, dan untuk yang menjual langsung bisa disesuaikan untuk
kapasitasnya, jangan keluar masuk, terutama yang sudah digoreng. Kalau bisa jangan di freezer kembali dan dijual besok, karena nanti rasanya pasti akan berubah ya. Demikian video dari saya untuk risoloni ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi bisnis ke depan. Dan untuk resep-resep selanjutnya tetap subscribe ataupun tetap stay tune di channel ini. Terima kasih banyak. Saya Meme, salam kreasi dapur usaha.